Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Fernandika Hermawati, NPM 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang oceanografi dan sejarah oceanografi. Oceanografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang semua aspek lautan. Sejarah oceanografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat dunia. Pada tahun 400 sebelum Masehi, penelitian tentang laut dilakukan pertama kali oleh pedagang Polinesia. Kemudian pedagang dari Arab dan India yang mencatat pengetahuan tentang arus dan angin di Samudra India. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1487 sampai 1488, para peneliti dari Eropa menemukan daerah-daerah baru. Kemudian tahun 1519 sampai 1522, mereka mencatat pengetahuan yang mereka dapat tersebut. Kemudian tahun 1728 sampai 1779, seorang peneliti bernama James Cook melakukan penelitian ilmiah di Arktik dan Antartik. Era perkembangan oceanografi yaitu ada 7. Yang pertama, era oceanografi permukaan. Yang kedua, era eksplorasi laut dalam. Era sistem survei nasional. Era metode baru. Era kerjasama internasional. Era satelit serta era ilmu sistem bumi. Ini adalah sejarah yang ada di Indonesia. Tahun 1904, Koning Banser mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Ketika tahun 1919, laboratorium perikanan tersebut diubah namanya menjadi Laboratorium Biologi Laut. Kemudian tahun 1970 diubah lagi namanya menjadi Lembaga Oseanologi Nasional. Lembaga yang melakukan penelitian oceanografi di Indonesia antara lain LIPI, BIG, DKP, dan universitas. Kemudian ada teori dan analisa asal-usul laut. Teorinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori pelepasan lempeng, merupakan teori yang mengungkapkan fase tertua kejadian lautan. Yang kedua, ada teori undasi, merupakan pembuktian gangguan keseimbangan isostatik akibat pengaruh gerakan vertikal setelah pembekuan kulit bumi. Yang ketiga, teori tektonik lempeng, merupakan teori yang membahas tentang pergerakan-pergerakan lempeng bumi dalam kaitannya dengan perkembangan lautan baru. Sekian, terima kasih. Fiti Haryani, NPM 1910 akan menjelaskan tentang sifat fisika air laut. Yang pertama ada suhu atau SST, Sea Surface Temperature atau SPL, suhu permukaan laut, yang merupakan derajat panas suatu objek akibat tumbukan antar molekul yang tidak beraturan. Biasanya dinyatakan dalam satuan Celcius atau Kelvin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi SPL. Yang pertama, latitude, yaitu perbedaan koordinat bumi yang akan menyebabkan perbedaan iklim yang ada di setiap negara. Indonesia berada di daerah ekuator yang beriklim tropis, sehingga kaya akan intensitas cahaya matahari yang menyinari lautan. Lalu ada kedalaman air. Suhu di laut dalam akan rendah karena kurang mendapat pancaran sinar matahari. Lalu ada musim dan cuaca. Saat musim kemarau, intensitas cahaya matahari akan membuat SPL tinggi. Lalu ada sirkulasi udara dan penutupan awan. Banyaknya awan yang menutupi langit akan mengurangi pancaran cahaya matahari ke laut. Lalu ada salinitas, yaitu kadar garam terlarut dalam air. Faktor yang mempengaruhi yaitu pasang surut. Saat pasang, salinitas menurun karena terjadi pencairan kadar garam menuju ke perairan dalam. Saat surut, salinitas meningkat karena terjadi keterlarutan garam pada sedimen dan substrat dasar. Lalu evaporasi. Semakin tinggi tingkat penguapan, maka akan semakin tinggi salinitas perairannya. Lalu ada presipitasi. Di wilayah Indonesia yang beriklim tropis, presipitasi disebut dengan hujan. Saat curah hujan tinggi, salinitas akan menurun, karena dipengaruhi oleh air yang mengalir dari daratan. Lalu ada topografi perairan. Ini merupakan gambar refraktometer untuk mengukur salinitas perairan. Salinitas termasuk ke dalam sifat fisik dan kimia karena butiran garam mengandung beberapa bahan kimia seperti sodium, sulfat, klorid, dan beberapa bahan kimia lain. Selanjutnya yaitu densitas, merupakan jumlah massa air laut per satu satuan volume yang dipengaruhi salinitas, temperatur, dan tekanan. Densitas akan bertambah saat salinitas dan tekanan meningkat dan temperatur menurun. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misal akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Arus laut
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oval Hafiz, NPM 19 10 80 10 77. Arus adalah pergerakan massa air yang terjadi di lautan dalam skala besar baik horizontal maupun vertikal, yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama internal, perbedaan densitas air laut, gradien tekanan, gesekan lapisan air. Eksternal, gaya tarik matahari dan bulan, gaya Coriolis, perbedaan tekanan udara, gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Gaya Coriolis sendiri adalah gaya yang menyebabkan angin belok ke kanan dari gaya gradien tekanan di bumi bagian utara dan belok ke kiri di bumi bagian selatan. Dijelaskan pada gambar tersebut, pergerakan bumi itu mempengaruhi pergerakan angin. Di kutub utara harus bergerak ke arah kanan dan kutub selatan harus bergerak ke arah kiri lalu akan menuju ke bagian tropis. Perbedaan arus berdasarkan jenis. Arus Ekman, arus yang dipengaruhi oleh angin. Termohaline, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Arus Pasut, arus geostropik, arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Wind driven current, arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi di permukaan. Arus permukaan bergerak horizontal dan dipengaruhi oleh angin. Arus dalam tidak dipengaruhi oleh angin, dipengaruhi oleh densitas, pasang surut horizontal dan vertikal, dan suhu. Arus dalam berhubungan dengan sabuk dunia. Arus dunia pergerakannya dari suatu negara yang memiliki suhu permukaan laut tinggi bergerak ke suhu permukaan laut rendah, bergerak ke dalam dan kembali ke daerah tropis. Selanjutnya ada upwelling. Upwelling sendiri adalah kenaikan massa air dari dasar ke permukaan. Karakternya di dasar lebih dingin dan banyak nutrien, lalu naik ke atas ke suhu permukaan laut lebih hangat. Downwelling sendiri adalah kebalikannya. Selanjutnya ada topografi. Arus akan berubah arah jika terkena pulau-pulau kecil yang dipengaruhi oleh arus ekuator dan counter yang menyebabkan aliran arus air membentuk lingkaran yang disebut dengan gyre. Perbedaan arus berdasarkan letak. Arus atas bergerak di permukaan, arus bawah di bawah permukaan air laut. Longshore current, arah aliran arus sejajar dengan pantai. Rip current biasanya pergerakan di bibir pantai, biasanya di kawasan samudera. Bisa dilihat dengan mata telanjang, arusnya seperti menuju ke tengah bersama ingin menghisap sesuatu. Jika terkena arus ini, sebaiknya Anda berenang ke samping. Saya Prasasti Ramadhani, NPM 78, akan menjelaskan tentang sifat kimia air laut. Sifat kimia air laut merupakan sifat unsur air laut yang dapat berubah melalui proses persenyawaan dalam air. Sifat kimia air laut ini meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. pH. Besaran pH antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan asam, di atas 7 menunjukkan basa, dan pH sama dengan 7 menunjukkan netral. Perubahan nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena pengaruh evaporasi dan presipitasi runoff dari sungai dan pendinginan maupun pencairan es. Di sini ada distribusi salinitas, suhu, dan oksigen terlarut berdasarkan kedalaman. Menurut Beth, salinitas di perairan bervariasi tergantung kedalaman. Perubahan salinitas yang besar terjadi karena antara 100 sampai 1000 meter. Pada zona ini, variasi salinitas yang cepat disebut dengan lapisan haloklin. Perubahan salinitas yang cepat berhubungan dengan suhu dan oksigen terlarut. Selanjutnya ada oksigen terlarut, merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Pengaruh kedalaman terhadap kadar oksigen terlarut. Kadar terendah cahaya matahari pada kedalaman 500 sampai 1000 meter. Di bawah zona tersebut, kadar oksigen akan kembali meningkat. Oleh karena itu, kedalaman memberikan pengaruh terhadap kadar oksigen. Lalu ada nutrien. Nutrien yang paling penting adalah nitrogen dan fosfat, yang sangat penting bagi biota laut, terutama fitoplankton. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan aliran kompleks nitrogen dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Pada siklus ini, molekul protein
Dalam biota dipecah menjadi bentuk anorganik oleh dekomposer, terutama bakteri denitrifikasi. Hasilnya menjadi nitrat yang merupakan bentuk paling mudah dikonsumsi oleh tumbuhan hijau. Kemudian bakteri merombak nitrat menjadi gas amonia. Nitrogen pun kembali ke atmosfer dalam bentuk amonia. Bakteri kemudian memperbaiki nitrogen dan memanfaatkan nitrogen dari lingkungan yang telah disediakan oleh tanaman sebagai nutrien. Saya Dewi Yuniarti, MPM 19108010855. Massa air laut. Massa adalah sifat fisika benda yang sering disamakan dengan berat. Berdasarkan pada perbedaan suhu dan salinitas dan pengaruhnya terhadap densitas, massa dibagi menjadi massa air permukaan yang meliputi semua massa air yang terdapat di daerah termoklin, massa air dalam yang meliputi semua massa air yang terdapat di bawah lapisan termoklin sampai dasar perairan. Berikut adalah gambar bagian kolam air yang mempunyai perubahan suhu yang berbeda-beda. Epilimnion merupakan bagian permukaan yang memiliki suhu lebih hangat. Metalimnion merupakan bagian yang mempunyai perubahan suhu vertikal yang relatif tinggi. Suhunya turun 1 derajat Celcius setiap pertambahan 1 meter kedalaman. Hipolimnion merupakan bagian yang memiliki suhu lebih dingin. Termoklin merupakan lapisan tipis yang memiliki penurunan suhu secara drastis. Zona densitas air laut dibagi menjadi 3, yaitu haloklin yang merupakan zona yang memiliki peningkatan salinitas dengan cepat. Termoklin merupakan sebuah penurunan berdasarkan suhu pada perairan di mana suhu air menurun dengan cepat dibandingkan dengan peningkatan kedalaman. Pisoklin merupakan daerah di mana terjadinya kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Variasi salinitas di permukaan. Pada lintang tinggi memiliki salinitas permukaan yang rendah, maka terjadinya curah hujan tinggi dan rendahnya penguapan. Pada daerah tropis memiliki salinitas permukaan yang tinggi, maka akan terjadinya penguapan yang tinggi dan curah hujan yang rendah. Pada ekuator salinitas permukaan rendah, maka terjadi curah hujan tinggi dan diikuti penguapan yang tinggi. Nama saya Tiara, NPM 19108011061. Variasi salinitas berdasarkan kedalaman. Kurva untuk daerah lintang tinggi dan lintang rendah dimulai dengan kadar salinitas yang berbeda, di mana pada kedalaman antara 100 hingga 1000 meter terjadi halocline. Halocline merupakan lapisan yang terjadi perubahan salinitas dengan cepat, di mana salinitas ini mempengaruhi kepadatan air sehingga berfungsi sebagai pemisah antara air tawar dan air asin. Thermocline merupakan penurunan berdasarkan perbedaan suhu air yang terdapat pada perairan, di mana suhu air menurun dengan cepat berbanding dengan peningkatan kedalaman. Lapisan ini berada pada kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut yang membagi dua massa air di perairan, sehingga menjadi pembatas antara air yang berada di permukaan atau upper water mass dan di bawahnya atau deep water mass. Suhu permukaan laut dipengaruhi oleh faktor sudut datang sinar matahari dan banyaknya sinar matahari. Di daerah lintang 0 derajat atau ekuator akan memiliki temperatur air yang lebih tinggi dibanding dengan daerah kutub, karena sinar matahari di ekuator datang dengan sudut yang lurus, sementara sudut datangnya sinar matahari miring di daerah kutub. Sinar matahari yang sampai di kutub akan tersebar pada daerah yang lebih luas dibandingkan ekuator, sehingga panas akan lebih tersebar merata dan tidak terfokus, yang menyebabkan temperaturnya lebih rendah. Pycnocline merupakan daerah di mana terjadi kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Lapisan ini berada di kedalaman 100 hingga 300 meter. Densitas ditentukan oleh temperatur, salinitas, dan tekanan, di mana semakin menuju daerah ekuator, maka lapisan pycnocline akan semakin menuju permukaan, sementara semakin menuju ke kutub, maka pycnocline akan semakin dalam. Hubungan antara thermocline, halocline, dan pycnocline. Semakin ke dalam, temperatur air laut akan semakin rendah. Temperaturnya karena dipengaruhi oleh sinar matahari, sedangkan salinitas semakin ke dalam maka salinitasnya akan semakin tinggi, karena di dasar lautan terjadi pengendapan zat-zat dan sisa organisme laut. Kemudian densitas semakin ke dalam maka densitasnya akan semakin tinggi, di mana perubahan densitas yang cepat atau pycnocline ini dipengaruhi oleh zona penurunan suhu yang cepat atau thermocline dan peningkatan salinitas yang cepat atau halocline.
Dapat terlihat pada gambar bahwa kurva thermocline dan pycnocline berbanding terbalik, dikarenakan thermocline semakin ke dalam akan semakin rendah, sementara pycnocline semakin ke dalam akan semakin tinggi. Sementara halocline dan pycnocline berbanding lurus karena keduanya sama-sama semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Garis lintang, musim, arus dan angin mempengaruhi ketebalan lapisan thermocline, halocline, dan pycnocline. Seperti misalnya di Selat Makassar, pada musim barat lapisan thermocline lebih terdorong ke dalam perairan jika dibandingkan pada musim timur, karena pada musim barat terjadi banyak presipitasi curah hujan sehingga lapisan homogen menebal dan menekan lapisan thermocline menjadi semakin dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.